Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Melly berlari ke kamarnya. Ia mengunci diri di dalam kamar. Abbas mendengus kesal. Ia merasa bersalah. Mama juga memandang Abbas dengan jengkel. Bagaimana bisa bayang-bayang mantan mengganggu pikiran anaknya? Tidak cukupkah kehadiran Melly saat ini? Intinya, dua wanita di dalam rumah itu sangat kecewa dengan sikap Abbas. "Mel, buka Mel. Tok tok tok. Melly, buka Mel." Abbas berkali-kali memanggil namanya, namun Melly tak bergeming. Ia sudah terlanjur marah dengan suaminya yang sudah mulai mendua. "Sayang, buka sekarang." Abbas udah mulai emosi. "Aku dobrak sekarang." Mendengar Abbas mau mendobrak pintu kamarnya, Melly langsung bangkit dari tempatnya semula. Ia tidak ingin tubuh Abbas yang masih dalam masa penyembuhan malah rusak parah. "Jangan dobrak, aku buka," teriak Melly dari dalam kamar. Perlahan Melly membuka kunci kamar. Dibukanya pintu kamar dengan pelan pula. Melihat pintu terbuka, Abbas langsung merangsek masuk. Ia memegang kedua pundak Melly dengan kedua tangannya. "Kenapa kamu mengunci kamar?" Abbas basa-basi dengan bertanya seperti itu. Melly pikir Abbas pasti mengerti jawabannya. Ia memilih diam, tidak menghiraukan Abbas yang berdiri tegap di hadapannya. "Mel, kalau aku ajak ngomong, jawab." Abbas menekan pegangannya. Ia seperti mencengkram pundak Melly. Kucingnya yang jinak kini jadi macan lapar. Batin Melly. Namun tidak ada rasa takut yang tergambar di wajahnya. Hanya marah dan benci yang memenuhi hati Melly saat ini. Ia seperti sedang diselingkuhi oleh suaminya. Abbas semakin menyudutkan istrinya. Melly tak bergeming, rasa marahnya lebih kuat dari rasa takut dan sakit. Abbas terus mendorong Melly sampai menyentuh tembok. Kini punggung Melly sudah menyatu dengan tembok di dalam kamar. "Kenapa kamu diam? Kalau aku tanya harus jawab." Abbas terlihat hilang kendali. Ia menjadi emosional. Abbas yang sekarang mengingatkan Melly pada Abbas saat pertama kali bertemu. Abbas yang jahat, dingin, emosional. Tapi Melly yang sekarang bukan Melly yang dulu. Tidak ada ketakutan sama sekali di raut wajahnya saat ini. Benci, hanya benci. Ia bahkan enggan menatap wajah Abbas yang sedari tadi menatapnya dengan tajam. "Tatap mata aku, Mel. Aku lagi ngomong sama kamu." Abbas terlanjur marah. Melly seakan menghindari, bahkan Melly enggan menatap dirinya. Kesal karena istrinya hanya diam saja, Abbas berjalan menjauh dari Melly. Ia memukul kaca meja rias Melly. Prang! Terdengar kaca meja rias sudah menjadi keping-keping berhamburan di lantai kamar. Darah segar menetes dari jari-jari tangan Abbas yang terluka. Melly langsung berlari menuju sang suami. Tidak terasa, air matanya membanjiri kedua pipinya. Rasa amarahnya kalah oleh rasa cintanya. Cinta Melly jauh lebih besar dari amarahnya saat ini. Ia memeluk Abbas, menangis sesegukan di dada pria itu. Abbas yang sudah mulai sadar dari rasa kalutnya mengusap punggung Melly. Darah merah segar menempel di punggung istrinya. Merasa ada yang lengket di punggungnya, Melly menjadi sadar. Ia langsung melepas pelukannya. Ia berjalan menuju kotak P3K yang ditempel di dinding kamar mereka. Melly mengobati tangan Abbas dengan diam, tak bersuara. Sesekali ia meniup tangan suaminya. Abbas juga hanya diam saja. Ini adalah hari terkacau sepanjang pernikahannya bersama Melly. Ini pertama kalinya ia hampir goyah. Suara burung berkicau terdengar di telinga Melly. Ia terbangun dari tidurnya. Pandangan matanya mengarah ke sebelah sisinya. Biasanya di situ ada Abbas terlelap tidur bersamanya. Namun hari ini dia tidak mendapati sosok Abbas di sampingnya. "Kemana Abbas?" Batinnya bertanya-tanya. Kemanakah gerangan sang suami? Mengapa tidak membangunkan dirinya?
Tok tok tok, tok tok tok. Tiba-tiba terdengar dari dalam suara pintu kamarnya telah diketuk seseorang. Siapa gerangan yang mengetuk kamar? Jelas bukan suaminya. Untuk apa Abbas mengetuk pintu untuk masuk kamarnya sendiri? Sedari tadi ia berbicara pada dirinya sendiri. Meli melangkah ke depan meja riasnya, meja yang kini kacanya telah hancur berkeping-keping karena pukulan Abbas semalam. Ia menyisir semua lantai di depan meja tersebut. Mungkin ada serpihan kaca yang ia lewatkan. Ia mengambil sisir, menyisir rambutnya yang panjang dan lurus itu. Matanya melirik karet gelang yang biasa ia pakai untuk mengikat rambut. Ia langsung memungutnya, mengikat rambutnya yang terkulai ke bawah. Perlahan kakinya melangkah. Ia membuka pintu kamarnya. Ternyata seorang pelayan yang membawakan sebuah nampan yang berisi sarapan. "Maaf Nona, Nyonya Besar berpesan untuk mengantar makanan ke ruangan Nona. Hari sudah siang dan Nona belum makan." Taruh di atas meja saja, Bi. Makasih ya." Meli memberikan senyuman kepada pelayan rumah tersebut. Setelah pelayan keluar dari kamar, Meli tak langsung menyantap makannya. Ia sudah tidak nafsu makan, padahal baru kemarin ia ingin makan ini dan makan itu. Tapi setelah kejadian semalam, nafsu makannya mendadak hilang seketika. Ia sejak tadi mondar-mandir di dalam kamarnya, bingung mendera hatinya. Sekarang ia mau melakukan apa? Toh dia sudah tidak bekerja. Mau masak, para pelayan sudah memasak semua menu yang beraneka ragam. Mau ngepel, lantai kamarnya yang semalam berantakan saja sudah bersih kinclong seperti ini. Dia bingung harus apa, tidak ada kegiatan sama sekali. Meli pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia memilih mematikan AC kamar, menggantinya dengan udara yang menurutnya jauh lebih menyegarkan. Tidak butuh waktu yang lama, Meli kini telah terlelap kembali. Abbas tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Ia mengemasi beberapa pakaiannya. "Mau kemana?" Meli bertanya pada suaminya. Namun Abbas sepertinya enggan menjawab pertanyaan dari istrinya. "Aku nanya, kamu mau kemana?" Kali ini nada suaranya ia tinggikan. "Aku mau keluar kota, urusan bisnis." Ia menjawab dengan acuh, tidak memandang wajah Meli. Matanya tetap fokus pada beberapa pakaian yang akan ia bawa. "Sini, aku siapkan." Meli mencoba menarik tas koper suaminya, namun suaminya menolaknya dengan kasar. "Tidak usah, aku bisa sendiri." Ia masih tidak memandang wajah Meli. Rasanya kedua mata Meli sudah berair. Meli tidak menyangka akan mendapat perlakuan yang dingin dari Abbas. Ia hanya diam, membiarkan buliran air mata jatuh menetes di kedua pipinya. Semakin lama tangisnya semakin dalam. Ia sesegukan menangis dalam diam. Meli, Meli. "Mel, sayang, bangun Mel." Abbas membangunkan istrinya yang tertidur seharian. Meli membuka kedua matanya. Ia menggosok matanya yang kini telah basah. Mimpi apa itu tadi? Ia masih tak memandang suaminya yang duduk di hadapannya. Ia masih tampak berpikir tentang mimpi yang barusan ia alami yang membuatnya menangis dalam tidurnya. "Kamu mimpi apa sayang, sampai nangis gitu?" Abbas ingin menggoda istrinya. Ia mengusap kedua mata Meli. Abbas menarik tubuh Meli ke dalam pelukannya. Ia mengusap rambut Meli dengan pelan. Meli yang baru bangun tidur, kesadarannya masih belum pulih. Ia masih kelihatan bingung. Abbas mengalihkan perhatiannya pada nampan yang ada di meja kamar. "Kok masih utuh? Belum makan?" tanyanya sembari memeriksa isi nampan itu. Meli hanya menggelengkan kepalanya. Ia memang belum makan. Nafsu makannya kan sudah hilang akibat peristiwa semalam. Karena tidak memiliki kegiatan, akhirnya ia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Malah ia ketiduran cukup lama, membuat ia bermimpi yang bukan-bukan.
Melihat tangan Abbas memakai perban, Meli menghampiri suaminya. "Masih sakit?" tanyanya. "Nggak sama sekali, ini nggak berasa sakit. Lebih sakit kalau kamu cuekin aku." Abbas menjawab pertanyaan Meli dan tidak lupa memasang muka melasnya. Ia ingin Meli tahu bahwa ia telah menyesal. Meli yang memang masih kesal jadi tambah kesal. Gombalan Abbas tidak akan mempan kali ini. Ia berjalan mundur menjauhi suaminya. Ia berencana akan membuat perhitungan bagi Abbas yang mulai main hati. Melihat Meli tidak menggubrisnya, Abbas ikut menyusul langkah Meli. Ia mengekori kemana saja Meli pergi. "Udah sana, aku mau mandi," perintah Meli dengan mengibaskan tangannya. Ia jenuh dari tadi Abbas mengekori dirinya. "Aku juga gerah, pulang kerja nih, aku juga mau mandi." Abbas mencari-cari alasan. "Ya sudah, kamu saja yang duluan." Meli hendak melangkah keluar kamar. "Mau kemana?" Abbas mencegah langkah Meli. Ia sudah memeluk istrinya dari belakang. "Aku mau ambil minum." Meli memberikan jawaban sekenanya. Ia belum siap dengan sarangan Abbas. "Kamu tidak sedang menghindariku kan?" Ia menatap mata Meli dengan tajam. Kemana keberanian Meli semalam? Mengapa saat ini ia takut sekali dengan tatapan mata suaminya? Apakah ini wajah sesungguhnya sang suami? Di kepalanya bermunculan banyak pertanyaan. "Meli?" Abbas sampai meneriakkan namanya karena Meli terlihat melamun, bukannya menjawab pertanyaan Abbas barusan. "Untuk apa aku menjauhimu?" bantah Meli dengan spontan dan tegas. "Oh, aku kira kamu akan menghindariku. Dari tadi aku pulang sampai sekarang, tatapan matamu kosong. Sebenarnya, apa yang ada dalam kepala yang kecil ini?" Abbas menyentuh kepala Meli. Ia melepaskan pelukannya. Kini ia memutar tubuh istrinya. Kali ini keduanya bertatap mata. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir keduanya. Mereka saling menatap cukup lama. Tatapan itu akhirnya berakhir karena Meli mengeluarkan bulir air matanya. Abbas merasa jadi sangat bersalah. "Katakan semua yang ingin kamu katakan, tanyakan semua yang ingin kamu ketahui, jangan disimpan di hatimu yang kecil ini. Aku takut jika terlalu lama kamu memendamnya, lama-lama kita akan meledak bersama, hancur tidak bersisa." Kali ini Abbas dengan pikiran jernihnya ingin mencoba memperbaiki kesalahannya, dimulai dari kejujuran hati Meli. Ia harus mengungkapkan apa yang dirasanya.